Legenda Putra Langit, Kota Tak Bertuan. Di pondok petani tua itu, sudah 3 jam lebih Raja Wali Ces bermeditasi. Cederaku sudah hampir pulih, kungfuku sudah membaik lebih dari setengahnya. Aku membaik lebih dari 30%-nya, hanya keadaan Nuri bersulam yang kelihatannya masih buruk. Sudah tidak, aku tak kuat meditasi lagi. Lukamu terlalu parah, sebaiknya ku bantu saja, jangan, kau nanti sulit membantu. Atas desakan Raja Wali, Nuri bersedia menerima kebaikan Raja Wali. Astaga, untuk membantu penyembuhan Nuri, ia harus kehilangan banyak energi. Bagaimana kalau kami ketemu penjahat saat ini? Ya ampun, ramuanku ludes. Energi ufuk barat memang bukan omong kosong. Hanya setengah jam kemudian, darah kotor itu bisa dikeluarkan dari Nuri. Kondisi Nuri membaik, sebaliknya sang penolong. Sebentar kutuliskan ramuan agar cedera kita sembuh sempurna. Hei, kalian sudah lapar belum? Kalau tak keberatan, mari makan bersama. Istriku telah menyiapkan hidangan. Masakan itu sungguh mewah bagi 3 petualang kita. Mereka makan dengan lahapnya. Kalian tenang saja tinggal di sini. Para penjahat itu enggan menyantroni gubuk reotku ini. Tapi begitu sembuh, tinggalkanlah negeri ini. Seperti apa itu penguasa kota? Sepertinya semua orang gentar hanya dengar namanya saja. 30 tahun lalu, kota Tak Bertuan hanyalah kota yang sangat sederhana. Lalu datang suku hujan angin. Mereka bangun kota ini, daerah ini tertutup kabut tebal sepanjang tahunnya. Suku yang sangat liar ini sering mengganggu penduduk wilayah dinasti Shang. Kota yang tenang itu, telah mereka ubah jadi kota panas. Berkali-kali pihak kerajaan mengirim utusan. Namun oleh kondisi kota yang berkabut, mereka bisa diusir. Kekacauan terus berlangsung, sampai datangnya seseorang 2 tahun lalu. Seorang diri ia menaklukkan semua penjahat di kota itu. Pertarungan yang mengorbankan ribuannya itu mereka lakoni sehari semalam. Setelah peristiwa tersebut, orang dengan sendirinya menganggap ia sebagai penguasa kota. Upeti demi upeti dipersembahkan orang padanya. Semua tindakan pelanggaran hukum dihalalkan asal upeti dipersembahkan. Kebebasan seperti ini, merangsang para penjahat tinggal di situ. Maka daerah kekuasaan penguasa kota makin meluas. Penguasa kota bukan mendirikan istananya, namun membentuk pasukan elit yang terkenal hingga di perbatasan. Kekuasaan ini pun mengundang penantang dari negeri dan wilayah lain. Namun biasanya penguasa kota bisa mengalahkan mereka dalam 10 jurus. Untuk para pembangkang, ada hukuman berat di belakang istana. Bukan hanya harta melimpah yang dimilikinya, ia juga punya 4 pendekar kungfu yang tangguh. Macam putih, naga hijau, pipit merah, bajing kelabu. Dengan adanya 4 barisan kota Tak Bertuan ini, maka istana tak ingin punya urusan lagi dengan mereka. Lalu bagaimana rakyat di situ bisa jalani hari demi hari mereka dengan tenang? Apa tidak merasa terus terancam? Semua akan aman bila memiliki medali komando. Yang ada di tanganku ini terbuat dari kayu. Medali kelas murahan. Untuk mendapatkannya, aku harus menyetorkan 200 ekor ayam setiap bulannya. Ada 5 tingkatan medali komando. Pemilik medali emas, perak dan perunggu boleh keluar masuk kota dengan bebas. Sedangkan dari besi dan kayu tidak bisa. Nona dengan para selok ini harus memiliki medali bebas bergerak, emas. Kalau sampai diculik, kau akan dijadikan wanita penghibur. Apa itu wanita penghibur? Memerahlah wajah kedua gadis remaja ini. Tuanku masih terlalu muda untuk mengetahuinya. Hihihihi, enak saja menganggapku terlalu muda, wanita memang selalu bikin repot. Tuanku muda, itu adalah sebutan untuk wanita tak terhormat. Kenapa tertawa? Karena kau wanita tak terhormat. Jaga mulutmu, bayi. Aku wanita terhormat, tahu. Marah. Wah, jadi manis banget. Yah, sudah. Kita bicara yang lain saja. Pak Tua, apa bisa kami memperoleh ramuan obat di sini? Oh, banyak sekali kedai obat di sini. Tulisannya pun indah. Ini resep keluargaku, ditanggung mujarab. Ambillah beberapa dinar untuk berbelanja nanti. Wih, berkilauan. Ini dipakai cuma untuk berbelanja. Pak Tua, terimalah ini.
sebagai tanda terima kasih kami. Bah, banyak sekali. Terimalah, Patua, terimalah. Baik, baik, 1000 terima kasih Nona. Sekarang tidurlah, sudah larut malam. Esok pagi akan kutemani kalian berbelanja di pasar. Kau tidur sendiri di atas, ya? Biar Yunda Nuri mengawalku di bawah. Akhir-akhir ini kulihat kegalakan di wajahmu Sri Gunting. Mentang-mentang anak Panglima, aku juga anak Panglima tapi berani tidur sendiri. Tak perlu pengawalan, kau tak perlu pengawalan. Wajah anak kucingku jauh lebih manis darimu. Hei, sudahlah Sri Gunting. Kau kan tahu dia memang kolokan dan nakal. Jangan masukkan hati omongannya. Pembicaraan dan senda gurau berhenti karena semuanya sudah lelah. Raja Wali kembali memulihkan kekuatannya. Tubuh Raja Wali menjadi cepat pulih karena memang kekuatan alaminya luar biasa. Aku punya tanggung jawab menjaga 2 wanita. Aku harus tangguh. Aku tak tahu harus bagaimana bila jumpa ayah Sri Gunting, Jenggala. Kurasa makin cepat tinggalkan tempat ini, lebih bagus. Semangat besar memang mengalir di tubuh Raja Wali, maka tak heran bila daya serap kungfunya pun istimewa. Aku belum tahu lagi nasib Paman Alis Singit di penginapan itu. Alis Singit tidak kuasa untuk bermeditasi, mengingat tangan dan tulang belakangnya terbelenggu. Kita ikuti kembali perjalanan rombongan Jenggala. Ayah seharusnya beristirahat 2-3 hari lagi untuk memulihkan kesehatan. Jangan, kalau sampai Raja Wali jatuh ke tangan Sinengat, bagaimana tanggung jawabku pada Raja Zof? Biar ku tunggu sampai aku sehat, akan ku cari jalan keluar. Semoga Raja Wali bisa mengurus dirinya. Ternyata rombongan ini keliru mengambil jalan. Loh, ada kuda mati di sana. Panglima Sinengat mengambil jalan yang benar. Mati lemas, ini kuda yang dipakai oleh Raja Wali itu. Belum sehari, mereka masih ada di sekitar sini. Tapi, kita sudah mendekati wilayah kota tak bertuan. Masa bodoh, kita takkan berhenti sebelum menangkap si Raja Wali. Lalu mereka menemukan tempat di mana Raja Wali terjatuh. Seorang penyamun tengah mengurusi rekannya yang tewas oleh Raja Wali. Loh, kok banyak yang bergelimpangan ya? Wei, kau lihat seorang remaja laki-laki dan 2 wanita lewat sini. Ampun Tuan Pendekar, ampun, cepat jawab pertanyaan kami, atau nyawamu melayang. Begini, begini saja, bawa kami ke tempat mereka pergi. Baik, bocah lancang, aku mau tahu sampai ke belahan bumi mana kau mau lari. Pagi-pagi sekali, Pak Tani dan Raja Wali sudah berangkat ke pasar. Putra kedua, ini ada 5 dinar untuk berbelanja. Pundi-pundi ini bersulam indah baunya harum lagi. Hei, belikan aku seperangkat pakaian ya. Pilih yang indah loh. Kalau mau beli alat-alat untuk rias pun aku mau. Kok banyak sekali pesananmu? Mana bisa aku memilih-milih begitu? Aku belum pernah belanja untuk wanita loh. Soal kecil begitu saja kau bingung. Ya sudahlah, tak usah aku dibelikan apa-apa. Nah, begitu Nona, aku jadi bebas tugas kan? Sri Gunting, kenapa kau jadi seperti anak manja juga? Nona Ayu, lain kali aku yang belikan untukmu. Pasti cocok, berhati-hatilah Raja Wali, dan segera kembali ya. Baik, kau jangan tidur dulu sampai aku pulang ya. Ayolah, berangkat sekarang saja. Nuri menggiringi perginya Raja Wali dengan perasaan was-was. Sungguh dia masih bocah, tak tahu segala akibat kata-katanya. Yunda Nuri, kupikir-pikir, jangan terlalu risau. Aku sudah mantap kok, sungguh kau beruntung tuan muda. 2 wanita itu sayang padamu. Beruntung, sebab apa? Karena mereka suka sekali padamu. Mereka mencintaimu, paham? Mereka mencintai aku. Aku juga senang dan sayang sama mereka. Apa itu yang namanya cinta? Hahaha, kejauhan bingung pun tak sadar. Dua-duanya sama menariknya. Lalu mana yang akan kupilih? Jadi bingung aku. Paman Singit benar, wanita bikin pusing. Kesulitan itu kalau sudah tak disukai wanita. Kau paham, pasar yang jauhnya puluhan kilo itu padat dengan pengunjung.
Sungguh menggembiraan menyaksikan keramaian ini. Gulali, gulali, manis, harum. Yang ini boleh dimakan Patua. Ambillah satu, aku yang bayar. Wah, harum dan manis. Enak, hehehe. Di sini banyak makanan tuan muda. Sepasang mata menatap tajam. Siapa gerangan orang itu? Raja Wali jadi lengah sekali. Oh, aduh, maaf, kepalaku lagi pusing-pusing. Di sana toko obatnya. Wah, mahal sekali harga ramuan ini. Satu resep harganya 8 benggol, kalau 10 kali. Apa kau sanggup membayarnya? Coba hitung dulu. Numpang tanya, 1 dinar berapa benggol? 100 benggol. Orang kota itu mainannya uang saja. Keluarkan uang dinarmu dari kantong tuan muda. Dia mengejekku. Waduh, tak ada kantong itu di sakunya. Hilang Patua, kantongku hilang. Apa? Tampang melarat begini mengaku banyak uang. Ini milikmu itu. Kau sama sekali tidak sadar waktu anak kecil itu merogoh sakumu. Sri Gunting, ya ampun, kau menyusul, berbahaya tahu. Inilah yang dimaksud Sri Gunting mantap pagi tadi. Dan ia menaruh curiga pada anak kecil ini. Duh, jangan takut, aku takkan minta kau belanjakan. Jaga pundimu baik-baik, anak semuda ini punya dinar. Edan, ampun Tuan Pendekar, aku terpaksa ambil uangmu, nenekku yang tua itu sakit keras. Baiklah, ku maafkan kau, Patua, pinjam uang kecilnya. Oh, aku masih punya 2 benggol. Ambillah, jangan mencuri lagi ya. Oh, terima kasih, semoga Patua selalu diberkati Sang Pencipta. Orang mencuri kok malah dikasih. Terima kasih, aku berjanji tak akan mencuri lagi. Hihihi, bodoh banget mereka. Ternyata anak kecil itu malah mencopet dompet Patua. Aku mau belanja kain di toko sebelah ya. Akan ku temani kau. Sok baik hati, kau bayar dulu obatnya. Kalian tunggu di sini, aku segera kembali lagi. Aku minta kain dan minyak wangi yang istimewa. Baik, semua barang dari pusat benteng barat tersedia komplit. Wah, cantik, bola matanya seperti bola bersinar. Ini minyak wangi dari wilayah barat. Istimewa, ciumlah dulu keharumannya. Wangi sekali, sungguh. Loh, kepalaku jadi pening. Minyak wangi bius. Sri Gunting terperanjat oleh perangkap licik pemilik toko ini. Waduh, pusing. Sekitar 5 pemuda keluar dari ruang dalam. Wah, hati-hati, gadis ini punya kungfu. Enyah kalian biang kerok. Raja Wali tolong, Raja Wali. Jeritan Sri Gunting. Raja Wali memburu ke arah suara Sri Gunting. Sri Gunting. 2 orang tergeletak. Topi anyaman Sri Gunting pun tergeletak. Namun di mana Sri Gunting? Tangannya bergetar menahankan panik. Sri Gunting, di mana kau? Wah, asik nih. Cepat kejar, tolol. Iseng banget. Kau bosan hidup ya? Bukan urusanmu kunyuk. Raja Wali keluar melalui jalan sempit. Tak tampak seorang pun. Mereka semuanya menghilang. Aneh. Raja Wali menghimpun tenaga untuk lompat melalui atap. Dari situ terlihat sebagian kota tak bertuan. Tak tampak pula batang hidung Sri Gunting. Lalu terlihat 4 orang laki-laki memapa tubuh Sri Gunting masuk ke sebuah rumah besar. Raja Wali bersinar kembali harapannya. Wah, hebat juga ilmu ringan tubuh orang asing ini. Pasti seorang pendekar hebat. Wah, bakal ramai ini. Hahaha, sayang kalau aku sampai tak menontonnya. Anak yang mengejar ini ternyata juga punya simpanan. Namun segera ia kecele, cepat sekali menghilang. Kemana ya? Wah, masa aku tak jadi nonton? Aku ingat, selama ini pemilik toko rias itu suka jual wanita ke tempat yang satu itu. Yah, pengurusnya adalah si gendut dan si ceking itu. Mereka berdiam di sekitar sini. Iseng-iseng ke sana, itu dia rumahnya. Kok suasananya tenang-tenang saja? Bro. Oh, di dalam ada pertarungan. Oh, aku belum terlambat rupanya. Kelihatannya Raja Wali sudah menaklukkan seseorang, namun Sri Gunting belum terlihat. Bajing Kelabu, pengawal sektor utara.
Bajing kelabu punya anak buah kesayangan, si gendut dan si ceking. Hehehe, boleh juga si bocah ini nekat datang kemari. Dia punya 2 nyali. Mohon kesediaan tuan-tuan melepaskan kawan wanitaku. Hehehe, apa mungkin ya? Lihat-lihat keadaan dulu. Sebutkan syarat-syaratnya. Kau punya berapa dinar? Raja Wali mengeluarkan pundi-pundinya. Masih ada 3 pundi-pundi lagi. Dinar, biar ku periksa dulu karat emasnya. Hahaha, 3 dinar cukup kakak? 3 dinar? Bah, 500 dinar baru sesuai. 500 dinar, itu namanya kalian mempermainkanku. Benar-benar tak tahu diri. Masih kecil sudah berlaga jadi jagoan kungfu. Sok amat, aku ingin sekali turun tangan. Mereka sangat memandang kecil sang Raja Wali. Gayanya sih boleh juga. Tapi apa bisa menahankan 3 tendanganku? Cukup dengan kibasan tangan saja Raja Wali bisa mengusir tendangan si ceking. Inilah bayaran untuk orang yang lalai. Wah, si ceking ketemu batunya. Berapa lagi musti ku hadapi untuk mengambil Sri Gunting? Ceking yang cedera, masih mampu bersalto dan mencoba berpijak kembali. Cedera itu tak membuatnya lemah. Kungfunya aneh lagi. Lumayan juga orang ini, mau ku coba kekuatanku pada si gendut itu. Oh, kau sudah tidak sabar ya? Mereka semua yang di belakang si gendut, plus si gendutnya sendiri, terhempas ke dinding rumah. Ku habisi kau sekarang. Merasakan desiran angin di belakangnya, Raja Wali bersalto. Datang serangan yang keras dari si ceking, namun Raja Wali bisa mengatasinya. Malah, rahang si ceking tersengat tapak sang bocah. Hihihi, menarik sekali, Raja Wali sudah makin tak sabar untuk melihat Sri Gunting. Wow, nyaris kena aku. Aku yang biasanya malang melintang aman, hampir saja kena batunya. Bocah ini bukan bocah sembarangan, aku harus menghimpun kekuatan penuh. Paling tidak 1 dulu yang ku bereskan. Getar halilintar 9 langit, tak berani ambil resiko, si gendut merapal ilmunya yang membentenginya seperti punggung kura-kura. Kok si ceking tak membantuku sih? Meski merapal jurusnya, namun Raja Wali tak sepenuh hati menyerang lawan. Aku kewalahan sekali meladeni tendangan beruntunnya. Akhirnya hawa pelindung si gendut terkuak lebar. 3 tendangan masuk beruntun, telak. Duk. Mereka buru-memburu hingga masuk ke dalam ruangan. Bruk. Gendut berhenti setelah menabrak tembok. Sekali lagi, hayo, silahkan maju. Gendut berpikir bahwa guci itu bisa jadi pelindungnya. Tentu saja ia salah perkiraan. Abu dalam guci itu berhamburan memenuhi pemandangan dalam ruangan. Gawat, Raja Wali membuat pusaran untuk mengusir abu sekaligus melindungi diri dari serangan rahasia. Setelah kabut menipis, gendut sudah menghilang. Tak sadar, Raja Wali masuk ke ruangan yang lebih dalam lagi. Ada 5 atau 6 kamar termewah dalam bangunan tersebut. Si gendut ini sengaja memancing aku. Masih ada 1 orang di luar. Namun jejak itu pun menghilang. Semprul, sudah kabur semua. Siapa itu? Kau, maafkan saya, kau lihat si ceking itu. Kabur sudah dari tadi. Kabur, dia tinggalkan semua teman-temannya. Kau lucu sekali. Di kota ini tak ada istilah kesetiaan kawan, Tuan. Selain si tolol dari kawasan pusat itu. Jangan harap mereka mengerahkan jarinya sekalipun tanpa pamrih. Raja Wali adalah seorang bocah yang tumbuh dalam lingkungan yang selalu tolong-menolong tanpa pamrih. Lingkungan di sini membingungkannya. Mereka bersatu, kau pasti kalah Tuan. Jangan mengharap kebaikan seseorang di sini tanpa pamrih lagi. Mungkin benar kata-katanya. Aku akan celaka bila mereka saling tolong-menolong. Tak seorang pun di kota ini yang punya rasa malu. Mana dengan nasib Sri Gunting sekarang? Wah, mana aku tahu tentang temanmu itu. Kalau sampai ku beritahu tempat temannya, dia akan nekat masuk ke pusat kota. Berbahaya, sama halnya menyuruh dia bunuh diri. Bocah ini yang merasa berhutang budi pada Raja Wali merasa kasihan pada Raja Wali yang kebingungan. Pendekar, terimalah aku jadi muridmu. Akan ku bebaskan nanti temanmu itu. Kau ini sama saja dengan mereka, apa-apa harus dibayar.
Sampai ke ujung langit pun akan ku cari dia. Wahai pendekar, namaku Harimau Uban, tinggal di kuil reot barat kota. Kalau berubah pikiran, carilah aku di sana. Sombong, aku pun tak sudi jadi murid orang sombong. Tuanku, Sri Gunting telah diculik. Entah di mana sekarang. Jangan-jangan dijual oleh kawanan penjahat itu. Aku tak takut, paham, sekalipun kawan naga atau harimau mereka itu. Mereka membawa ramuan itu pulang terlebih dulu. Dirinya lah yang dipersalahkan. Dirinya sendiri. Istriku, aku sudah kembali. Tubuh tua itu terkapar tak bernyawa. Keadaan rumah singgah berantakan. Ya Tuhan, istriku ini. Nuri bersulam lenyap, lelah sekali jiwanya kali ini. Putus harapannya. Plak tua, kawanku Nuri hilang. Semuanya dirampas, termasuk dinar pemberianmu. Sungguh aku berdosa menyeret istrimu dalam bahaya. Semua ini memang harus terjadi Tuan Muda. Siapa yang berbuat ini Pak Tua? Semua orang padahal tahu, akulah yang termiskin di sini. Maling pun tak sudi santroni rumahku. Jelas, yang tahu kita punya dinar hanyalah pemilik obat itu. Ia memastikan di rumahku ini banyak dinar-dinar lainnya. Ia mengadukan pada para perampok. Istriku dibuat tutup mulut dan kawanmu yang jelita itu akan dimanfaatkan. Akan kubunuh kalian semua. Dengan darah mendidih, anak muda ini memburu ke toko obat tadi. Namun hari sudah sore, toko sudah tutup semua, jalan pun lenggang. Hahaha, berkat keterangan Anda, kami dapat rejeki nomplok. Hanya ada 1 dinar dan puluhan benggol di gubuk petani tua itu. Tapi gadis cantik itu bisa dijual mahal. Gadis jelita itu seharusnya jadi milikku saja. Semua terdengar jelas di telinga Raja Wali. Beruak, wah, cari penyakit saja dia. Bukan penyakit, tapi mati. Kenapa kau ingin mati muda? Putus perundangan ya, kalian penjahat sejati. Plak, dis. Maafkan aku pendekar, aku hilaf. Cepat katakan, di mana kedua kawan wanitaku itu? Ke komplek perdagangan di kota. Terimalah kembali dinar-dinarmu. Kau tak pantas diberi kasihan. Plak, kini saatnya memperlihatkan diri pada penjahat di kota rusuh ini. Kota itu bergemerlap di malam hari, menyiratkan jiwa-jiwa yang dingin. Kota tak bertuan. Malam sudah larut, namun orang banyak masih lalu lalang di sana. Memang kota ini tak pernah tidur. Di pintu inilah setiap orang harus menunjukkan medali komandonya. Hei, mana medalimu? Tak peduli, Raja Wali terus mengayun langkah. Tanpa medali kau harus mati. Dik, ia termakan ancamannya sendiri. Hadang, berangus dia, sungguh kelewatan berani. Malanglah nasib orang-orang bawahan itu, yang tak seimbang dengan kekuatan Raja Wali. Semua jatuh dengan cedera berat. Genderang bahaya segera dibunyikan bertalu-talu. Ada penyeludup, tanpa ada yang berani lagi menghadang. Raja Wali berjalan tenang. Mengapa datang terlambat? Kami bosan menunggumu. Sungguh bodoh dia, datang menggadaikan nyawa demi wanita. Tidak usah banyak bicara, serahkan 2 kawanku padaku, atau akan terjadi banjir darah di negeri ini. Hahaha, kecil-kecil sudah selangit sombongnya. Hahaha, oho, guru kita datang. Beliau menaruh perhatian pada bocah ini. Bajing kelabu, tanggung kepalang basah. Raja Wali sudah terlibat ketat permusuhan dengan para penguasa kota tak bertuan. Seorang diri ia, nasib malang yang harus menimpa Sri Gunting dan Nuri bersulam terlukiskan di legenda Putra Langit 15. Bajing kelabu. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.